Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi baru, yaitu massa jenis. Ya, ini seharusnya kemarin tanggal 5 November, tapi nggak apa-apa, kita undur. Massa jenis, pengukuran massa, ya, definisinya pengukuran massa untuk setiap satuan volume benda. Oke, jadi massa itu mungkin kalian lebih kenal dengan istilah berat, tapi ingat bahwa berat sama massa kalau di fisika itu beda, ya. Jadi berat itu termasuk gaya, nanti kalian pelajari di kelas 8. Sedangkan massa itu yang kalau sehari-hari kita kenalnya dengan satuan kilogram, ya. Misalnya berat badan kamu berapa? Katakanlah 40 kilogram. Terus kamu ke pasar beli gula 1 kilogram. Nah, itu dalam bahasa sehari-hari kita sebut berat, tapi dalam fisika disebut massa. Kemudian volume atau isi, ya. Volume benda itu kalau dalam sehari-hari, dalam kondisi sehari-hari itu satuan yang biasa kita pakai adalah liter. Misalnya botol air mineral isinya 600 ml. Nah, itu berarti volume botol tersebut, ya, 600 ml. Ada botol yang lebih gede, isinya 1,5 liter, yaitu volume botolnya, ya. Jadi botol itu wadahnya, air itu yang jadi isinya. Jadi volume botol sama dengan air yang diisikan untuk ngisi botol tersebut. Nggak boleh lebih airnya. Jadi botol volume 1,5 liter diisi air 2 liter, ya, tumpah-tumpah jadinya. Oke, kemudian massa jenis ini nilainya khusus, spesifik untuk tiap zat. Nanti kita lihat contohnya. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Nah, jadi kita lihat ini dulu untuk menekankan yang tadi. Ini contoh massa jenis beberapa zat, ya. Misalnya hidrogen. Hidrogen itu bagian dari udara yang kita hirup. Udara yang kita hirup, kok hidrogen sih? Bagian dari air maksudnya. Air yang kita pakai sehari-hari itu H2O, ya. H-nya itu hidrogen. Nah, tadi udara yang kita hirup ada hidrogennya nggak? Ada juga sih sebenarnya, ya. Nah, hidrogen massa jenisnya 0,09 atau 0,000009. Kemudian oksigen. Nah, oksigen ini udara yang kita hirup sehari-hari yang mestinya bagus, ya. Kalau udaranya bagus itu oksigen, O2. Jadi ada 2 molekul. Itu kok udara yang bagus banget. Bisa jadi udah nyampur sama hidrogen. Hidrogen nyampur sama oksigen, hidrogennya 2, oksigennya 1, jadi air. Nah, kalau oksigen massa jenisnya 1,3. Gabus yang buat nutup botol tuh itu 240 kg per meter kubik, 0,24 gram per centimeter kubik. Alkohol, ini jangan langsung mikir enggak bagus dulu, ya. Alkohol buat mabok-mabok enggak. Alkohol kan bisa juga dipakai kalau misalnya kalian pergi ke dokter, ke rumah sakit, itu banyak sekali alkohol dipakai. Misalnya kalian disuntik, terus dikasih kapas, ya, untuk kapas agak basah sedikit untuk ditekan di tempat bekas suntik. Apalagi kalau ambil darah, ya, ambil darah buat dites. Nah, itu basah-basahnya itu karena alkohol, ya. Jadi tidak selamanya alkohol itu yang dibicarakan ialah yang untuk bikin mabok. Kemudian minyak tanah 800 dan seterusnya. Jadi maksudnya di sini ialah
setiap jenis zat, ya, hidrogen, oksigen, gabus, alkohol, es, air, emas, perak, dan sebagainya, itu punya massa jenis sendiri-sendiri. Sama kayak kalian punya misalnya apa ya, misalnya kalian punya nama sendiri-sendiri, beda-beda kan ya namanya. Atau kalau yang misalnya pakai angka, apa ya, berat badan bisa sama ya. Yang jelas untuk setiap zat itu beda massa jenisnya. Terus, jadi rumusnya apa? Kok ini satuannya kilogram per meter kubik sama gram per sentimeter kubik? Lihat, kilogram atau gram itu satuan massa. Meter kubik dan sentimeter kubik itu satuan volume. Baru kita lihat rumusnya, ya. Nah, sekarang sering orang menuliskan rumus kayak gini nih. Ini sebenarnya lebih gampang ngertinya. Jadi yang atas, ya, sering dibikin segitiga ini. Yang atas itu sama dengan yang bawah kiri kali yang bawah kanan. Ya. M sama dengan Rho kali V. Rho itu apa? Ya, Rho itu yang barusan kita bicarakan, massa jenis. Sekarang, kalau kita lihat lagi ke segitiga ini, berarti kalau yang ditanya yang sebelah bawah, itu sama dengan yang atas dibagi yang bawah satu lagi. Jadi kalau yang ditanya bawah kiri, sama dengan yang atas dibagi yang bawah kanan. Kalau yang ditanya yang bawah kanan, sama dengan yang atas dibagi yang bawah kiri. Jadi rumus dari massa jenis ini, kalau kita lihat keterangannya di awal tadi, itu sama dengan massa M per volume. Ya. Massa itu satuannya kilogram, ya, tadi yang saya contohkan misalnya badan, atau kita beli gula, beli beras gitu ya, atau kalau untuk yang ringan-ringan kita pakai satuan gram. Oke. Kemudian volume, tadi misalnya isi botol atau isi wadah lain itu dalam liter, kalau yang kita pakai sehari-hari. Nah, kalau di fisika kita sering pakai meter kubik atau sentimeter kubik, ya. Terus liter tadi kepake enggak? Ya kepake, ya. Liter itu sama dengan desimeter kubik, ya, diingat itu. Nah, massa jenis karena dia massa per volume, berarti satuannya ya tinggal dibagi aja. Massa apa? Kilogram, volume, meter kubik. Lihat kombinasinya, ya, gabungannya. Kalau atasnya kilogram, bawahnya meter kubik. Kalau atasnya gram, bawahnya sentimeter kubik. Oke. Nah, jadi tadi untuk setiap zat massa jenisnya beda-beda. Jadi ini dipakai juga untuk menentukan benda itu apa. Misalnya ada benda massanya sekian, volumenya sekian. Jadi dia benda apa ya? Pas udah dihitung ternyata massa jenisnya misalnya 1600. Oh, itu gula gitu. Jadi kegunaannya untuk itu. Hubungannya juga ke mengapung, melayang, dan tenggelam. Jadi kalau kita bikin percobaan gitu ya, iseng-iseng masukin benda ke air, ya nggak usah gede-gede kayak di kolam, misalnya di ember, di baskom gitu ya. Ada benda yang kalau kita cemplungin ke air, dia ngapung, terapung. Oke. Ada yang tenggelam tapi nggak sampai bawah, istilahnya melayang.
Ada yang kita lempar kita masukin ke wadah yang isinya air, ke baskom tadi, misalnya baskom isi air, langsung gluk aja tahu-tahu dia tenggelam. Ya. Nah, terus hubungannya apa sama massa jenis? Benda yang bisa terapung, ya, itu massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis zat cair ini. Ya, misalnya ini kita kasih air biasa gitu ya, air dari keran. Ya, massa jenis benda ini lebih kecil dari massa jenis air ini. Jadi dia bisa terapung. Terus kalau kita lihat kok kapal segede itu bisa ya terapung di laut misalnya gitu kan, dia kan dari besi-besi. Iya, memang kalau misalnya kita punya besi gelondongan, besi gitu aja, katakanlah bola atau satu batang besi, kita cemplungin ke air, ya kemungkinan bakalan tenggelam. Tapi yang namanya kapal itu kan bukan dari besi aja, terus dia juga dibuat sedemikian rupa, jadi kombinasi massa sama volumenya bikin massa jenisnya lebih kecil dari zat cair, dari air tempat dia berlayar. Jadi dia bisa terapung gitu. Terus kalau benda yang bisa melayang, maksudnya tenggelam enggak, terapung enggak di zat cair, itu berarti massa jenisnya sama dengan massa jenis zat cair. Kemudian benda yang tenggelam, tadi kita cemplungin ke baskom isi air, langsung tenggelam sampai di dasar, nggak bergerak-gerak lagi, itu massa jenisnya lebih besar dari massa jenis zat cair. Oke, ya cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.